Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi ya. Kali ini kita masih membahas mengenai transplantasi ya. Untuk topik subtopiknya kita membahas mengenai graft versus host disease ya. Nah, nanti yang kita bahas adalah secara umum dulu graft versus host disease ya. Kemudian bagaimana imunopatogenesisnya. Kemudian kita bicarakan tentang yang akut, kemudian yang kronis. Nah, nanti kita bahas juga mengenai graft versus neoplastic effect dan graft versus autoimun ya. Nah, nanti kira-kira ini isi pembahasan kita. Kita mulai dulu dengan graft versus host disease ya. Nanti kita singkat dengan GVHD ya. Nah, graft versus host disease ini adalah reaksi sel imun donor ya, terhadap jaringan resipien. Kalau kemarin ketika kita bicara mengenai graft rejection atau rejeksi graft itu reaksi sel imun resipien terhadap donor ya. Tapi kalau graft versus host disease ini adalah reaksi sel imun donor terhadap jaringan resipien. Ya, itu jadi kebalikan dari yang kemarin ya. Nah, kemudian terdapat dua jenis graft versus host disease, yaitu yang akut dan kronis ya. Meskipun pembagian ini menjadi tidak disepakati ya. Kenapa? Karena kalau ini kan diagnosis klinis ya. Jadi kalau batasannya kan dulu 100 hari ya. Jadi kalau dia kurang dari 100 hari disebut dengan akut, kalau lebih disebut dengan kronis ya. Tapi dengan metode misalnya ada beberapa metode transplantasi ya, terutama yang hematopoietic stem cell transplantasi ya, yang dengan jenis non myeloablatif itu, maka gejala dari graft versus host disease yang akut itu bisa muncul setelah 6 bulan gitu ya. Jadi karena ini diagnosis klinis ya, menjadi ada ketidaksepakatan mengenai pembagian akut dan kronisnya ya. Tapi apapun itu ya, pembagian akut dan kronis itu terlepas dari kontroversi batasan waktunya ya. Nah, ini memang ada pembagian akut dan kronis. Nah, sel imun donor dari pada kasus graft versus disease ini itu bisa menyerang, kalau sudah diaktifkan ya, dia bisa menyerang kulit yang paling banyak, liver ya, dan traktus gastrointestinal ya. Meskipun tidak hanya terbatas ini ya, bisa ke organ yang lain pun juga bisa ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, graft versus host disease itu sering terjadi pada allogeneic hematopoietic stem cell transplant, jadi transplantasi stem cell yang hematopoietik ya. Dari kasus itu, dari orang yang mendapatkan terapi hematopoietic stem cell itu kira-kira bahkan hingga separuhnya itu bisa mengalami graft versus host disease ya. Nah, tentu resikonya itu berbeda-beda ya. Kan ini kan 35 sampai 50% dari pasien yang mengalami hematopoietic stem cell terapi ini transplantasi ini kan risikonya berbeda-beda ya, tergantung dari sumber stem cellnya ya. Apakah sumber stem cellnya itu dari memang yang tidak ada hubungan darah sama sekali ya, ataukah dia sumber stem cellnya itu dari keluarga dekat ya, itu tentunya berbeda ya. Apalagi kalau keluarga dekatnya itu yang kembar misalnya ya, kembar identik ya, atau kembar satu telur ya. Kemudian risikonya itu juga tergantung usia ya, semakin tua usianya ya risikonya semakin tinggi ya. Kemudian conditioning itu kondisi-kondisi sebelum ditransplantasi, misalnya kerusakan organnya, adakah inflamasi di sana. Kemudian juga misalnya radiasi misalnya yang pernah dialami ya sebelum transplantasi ya, atau obat-obatan yang digunakan ya, misalnya kemoterapi misalnya. Nah, itu bisa mengganggu atau bisa memicu terjadinya hematopoietic stem cell terapi
yang kemudian tumbuh menjadi graft versus host disease gitu ya. Kemudian juga penggunaan profilaksik ya, apakah pada pasien yang akan dilakukan hematopoietic stem cell transplantasi itu diberi profilaksis apa tidak ya. Kalau yang diberi profilaksis ya tentunya risikonya menjadi kecil ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk patogenesis graft versus host disease ini ya, imunopatogenesisnya itu sebenarnya ini secara umum itu dibagi menjadi 5 bagian ya, 5 tahapan ya. Walaupun nanti ketika kita masuk ke yang graft versus host disease yang lebih khusus, nanti ini akan mengalami modifikasi meskipun intinya sama ya. Nah, imunopatogenesis graft versus host disease itu diawali dengan adanya conditioning ya, atau pengkondisian. Nah, ini adalah kondisi sebelum terjadi full munculnya graft versus host disease ya. Misalnya ini apa? Misalnya adanya PEM sama DEM. Ya, PEM sama DEM itu, kalau PEM itu kan pathogen associated molecular pattern ya. Kalau DEM itu adalah danger associated molecular pattern ya. Yang keduanya ini nanti itu bisa muncul sebagai akibat dari tadi ya, kemoterapi yang dilakukan ya, radioterapi yang dilakukan oleh pasien, obat-obatan yang diterima gitu ya, kemudian dietnya bagaimana gitu ya, dan seterusnya sehingga memicu peradangan ya. Inflamasi, nah situ ada, kalau inflamasi ada sitokin yang proinflamasi kan begitu. Nah, kondisi-kondisi ini nanti akan memicu atau menstimulasi aktivasi dan maturasi dari sel APC ya. Antigen presenting cell ya, selalu ingat bahwa APC yang profesional itu selama ini ada 3 ya yang disepakati, yaitu sel dendritik, sel makrofag, dan sel B ya. Walaupun kalau kita bicara mengenai sel yang bisa berfungsi sebagai antigen profesional, non profesional ya, antigen penyaji antigen ya, APC. Kalau kita bicara sebagai apakah sel lain selain 3 sel itu bisa sebagai APC ya ada, tetapi bukan profesional ya. Nah, setelah terjadi aktivasi dan maturasi dari APC resipien ya, maka selanjutnya adalah APC dari resipien itu mengaktifkan sel T ya, sehingga sel T-nya itu menjadi aktif dan berdiferensiasi ya. Kenapa kok dia aktif? Karena ada penyajian antigen ya. Nanti bagaimana toh kok bisa terjadi penyajian self antigen? Nah, nanti kita bahas setelah belakang-belakang ya. Ya, tapi yang jelas pada tahap ketiga ini terjadi pengenalan self antigen oleh sel dendritik yang disajikan oleh sel dendritik yang dikenali oleh sel T naif atau sel T helper dari donor ya. Nah, sehingga sel T helpernya ini menjadi aktif karena adanya sinyal yang kedua dan ketiga ya, karena ada aktivasi APC sebelumnya, karena adanya ini sebelumnya ya. Nah, sehingga bisa berubah menjadi sel T efektor ya, bisa sel T helper 1, sel T helper 2, sel T helper 17 ya, sel T sitotoksik gitu ya. Nah, nanti sel-sel ini akan mengalami migrasi ya, berpindah tempat. Kemana? Ya tadi yang disebutkan itu kan yang di usus misalnya ya, kemudian di kulit, di liver ya, di paru, atau di sel tumor malah ya, yang nanti bisa menimbulkan graft versus tumor efek ya. Nah, kenapa kok dia bisa berpindah? Ya karena di jaringan-jaringan ini, di organ-organ ini dihasilkan kimokin ya, beda-beda kimokinnya ya. Ini kimokin yang dihasilkan oleh organ tersebut ya, organ yang bersangkutan. Nah, sedangkan di sel permukaan membran dari sel T itu ada kimokin reseptor yang cocok untuk kimokin yang dihasilkan oleh organ targetnya ya, sehingga dia bisa bermigrasi ke arah organ target ya. Nah, kalau sudah bermigrasi ke organ target, maka akan terjadi pengerusakan dari organ target ya. Organ targetnya berarti adalah organ dari resipien ya, sedangkan sel limfositnya adalah sel limfosit dari
donor gitu ya. Nah ini agak ruwet ya, ini bisa disederhanakan seperti ini ya. Jadi conditioning bisa kemoterapi, bisa radiasi ya kan, tadi ada DEM, ada PEM, hasilnya ada inflamasi juga ya, mengaktifkan sel ABC ya, sel ABC-nya nanti mengaktifkan sel T dari donor ya, sel T-nya adalah sel ABC-nya adalah sel ABC resipien ya. Sel T-nya sel T donor nanti menjadi aktif, mengeluarkan sitokin ya, berproliferasi dan berdiferensiasi ya, sama aja kan, ini intinya ada 5 tahap. Kemudian muncul migrasi atau perpindahan sel T yang sudah aktif tadi ke tempat organ target ya, sehingga nanti mengeluarkan porforin, granzim ya, fasligan, sitokin tumor necrosis faktor, interferon gamma ya, yang nanti akan merusak organ dari target. Ya, kita bicarakan contoh-contoh dari ini ya, conditioning ya, sebagai berikut. Nah, untuk terjadinya graft versus host disease itu perlu conditioning ya. Kenapa begitu? Ya ceritanya begini. Kalau tidak ada conditioning ya, tidak ada yang merah ini di sini. Ya, maka kalau terjadi tadi ya, peningkatan interleukin 23, ada PEM ya, lipopolisakarida ya, maka ini akan memicu innate lymphoid cell tipe 3 ya. Mengenai innate lymphoid cell bisa dilihat di bab video kita yang di awal-awal dulu ya, mengenai innate lymphoid cell ya. Nah, innate lymphoid cell yang tipe 3 ini nanti akan menghasilkan interleukin 22 ya, ini bisa merepair atau memicu repair atau perbaikan dari usus misalnya, epitel usus ya. Tetapi kalau ada conditioning sebelum transplantasi, maka interleukin 23 dan LPS ini dia akan mengaktifkan APC dari sel host. Nah, atau sel dari resipien ya. Nah, APC-nya mengaktifkan sel T dari donor. Nah, muncul interferon gamma, nanti justru akan merusak dari saluran epitel dari saluran cerna pasien ya, sehingga memicu terjadinya graft versus host disease ya. Bagaimana dengan DEM dan PEM? Nah, ini ceritanya bahwa DEM atau Danger Associated Molecular Pattern itu berperan dalam munculnya graft versus host disease ya. Karena DEM ini nanti akan mengaktifkan jalur sinyal dalam sel ya. Nanti hasil akhirnya itu adalah adanya inflamasi ya. Nah, misalnya ini DEM itu high mobility group box 1 misalnya REC3 alpha, misalnya head shock protein 70 ya, head shock protein 90 ya. Ada juga yang nih ATP ya, protein S100 ya, asam urat ya. Nah, ini bagian dari DEM. Nah, DEM itu nanti bisa dikenali oleh toll-like receptor ya, atau dikenali oleh NLR atau NOD-like receptor ya. Nanti mengaktifkan jalur intrasel, kemudian muncul inflamasi ya. Nah, PEM, pathogen associated molecular pattern itu bisa misalnya lipopolisakarida atau peptidoglikan. Kalau ini gram negatif, kalau ini gram positif ya. Ini bisa mengaktifkan toll-like reseptor 4 ya, yang gram negatif. Kalau yang gram positif bisa mengaktifkan toll-like reseptor 2 ya. Masing-masing patogen recognition reseptor ini ya bisa mengirimkan sinyal intrasel ke dalam sel untuk memicu ekspresi gen yang menyandi protein-protein yang diperlukan untuk terjadinya inflamasi ya, sehingga memicu aktivasi dari sel-sel APC kita ya, sel APC resipien. Nah, kita lanjutkan bagaimana dengan sitokin yang dihasilkan ya. Sitokin tadi kan banyak dihasilkan ya. Nah, ini contohnya kan aktivasi dari toll-like reseptor ya, baik yang di membran sel maupun yang di membran endosum ya. Itu kan akan mengaktifkan jalur intrasel ya, sehingga memicu pembentukan sitokin proinflamasi ya. Nah, sitokin proinflamasi nanti akan dikenali oleh reseptornya ya. Reseptornya juga akan mengaktifkan jalur intrasel untuk membentuk sitokin
proinflamasi yang lebih banyak ya, sehingga inflamasinya akan menjadi berlebihan ya. Nah, itu memudahkan terjadinya aktivasi dari APC dari resipien ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke graft versus host disease yang akut ya. Immunopathogenesis dari graft versus host disease yang akut. Kalau tadi secara umum kita bagi 5 ya, kalau sekarang kita bagi menjadi 3 fase, walaupun intinya sama sebenarnya. Ini conditioning, tissue damage ya, adanya aktivasi APC ya, kemudian aktivasi sel T, kemudian pindah ke sel target, merusak gitu ya. Nah, fase 1 dari graft versus host disease yang akut itu adalah cytokine storm ya, atau ya istilahnya itu adalah pembentukan sitokin ya. Nah, conditioning misalnya radiasi, kemoterapi dan lain-lain itu akan menyebabkan kerusakan dari jaringan. Jaringan siapa ya? Tentu jaringan resipien ya. Jaringan resipien akan mengeluarkan DEM karena respon terhadap stres ya. Misalnya tadi ya HMGB1, High Mobility Group Box 1 misalnya, dan juga akan memudahkan terjadinya infeksi ya, sehingga dihasilkan lipopolisakarida dari bakteri ya. Nah, sehingga ini akan memicu tadi sinyal intrasel, terus kemudian menghasilkan sitokin proinflamasi ya, interleukin 1, TNF alfa, ya, interleukin 6 ya. Ini memicu terjadinya aktivasi dari APC resipien ya. Nah, nanti mengeluarkan interleukin 12 ya, misalnya nanti masuk fase kedua ya, aktivasi dari sel T donor. Nah, interleukin 12 mengaktifkan sel T helper 1 ya, kemudian sel T helper 1-nya migrasi ke target organ, kemudian merusak sel-sel organ ya. Ini juga bisa dari sini memicu aktivasi sel T helper 17 ya, kemudian pindah ke target organ, merusak terjadinya kerusakan target organ. Ini graft versus host disease akut. Nah, kadang-kadang ini berjalan lama ya. Setelah sekian waktu dia nanti pasti akan menjadi, bukan pasti ya, kebanyakan atau bisa berisiko menjadi graft versus host disease yang kronis ya. Tetapi untuk menuju ke sana ya, terjadi proses transisi ya. Nah, ini proses transisinya dari graft versus host disease yang akut ke graft versus host disease yang kronis ya. Para ahli imunologi ya itu banyak yang berkeyakinan bahwa graft versus host disease yang kronis ya itu menyerupai dengan penyakit autoimun ya. Nah, ternyata ini alasannya ya. Jadi di limfonodus orang-orang yang normal ya, itu di sana ada fibroblastic reticular cell atau FRC singkatannya. Nah, FRC itu salah satu fungsinya adalah menyajikan self antigen ya. Jadi kalau dulu penyajian self antigen itu hanya ada di timus ya, sekarang diketahui bahwa penyajian antigen self antigen itu juga bisa dilakukan di limfonodus ya oleh fibroblastic reticular cell atau FRC. Nah, sel-sel T kita yang mengenali self antigen ya, maka dia akan delesi, akan dimatikan ya. Nah, cuma pada pasien-pasien dengan graft versus host disease ya, ini lama-kelamaan fibroblastic reticular cell ini akan terdampak ya, akan dimatikan oleh proses graft versus host disease. Nah, kalau dia dimatikan berarti jumlahnya menjadi lebih sedikit ya. Kalau jumlahnya lebih sedikit, maka penyajian self antigen itu menjadi berkurang ya, sehingga sel T yang bisa mengenali self antigen di sini ya, maka dia akan tidak bisa dimatikan ya. Sel T donor yang mengenali self antigen dari resipien itu tidak bisa dimatikan ya, sehingga sehingga dia akan tetap hidup ya, sehingga memunculkan penyakit ya. Penyakitnya adalah graft versus host disease kronis ya. Ya,
karena A antigennya adalah antigen dari resipien ya. Jadi nanti sel T-nya yang dimasukkan ya, sel T yang dari donor itu akan mirip seperti penyakit autoimun ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di samping terjadinya transisi tadi ya, graft versus host disease kronis itu juga bisa terjadi karena adanya conditioning sejak awal ya. Misalnya ini ya, jadi kan kalau ada hematopoietic stem cell transplantation atau transplantasi hematopoietic stem cell yang allogenik ya, itu kan stem cell hematopoietiknya ya, hematopoietic stem cellnya itu kan dimasukkan ya, kemudian kan dia pindah ke sumsum tulang ya, sumsum tulang, di sumsum tulang kan dia akan berproliferasi ya untuk membentuk darah. Nah, sel leukosit yang terbentuk ya, limfosit T itu kan belum matur ya seperti halnya yang lain ya, maksudnya belum masih perlu disekolahkan di timus kan seperti biasanya. Nah, mestinya dia ke timus dulu, belajar di timus, setelah bisa mengenali self antigen dari resipien ya, ya dia baru dikeluarkan gitu ya, mestinya kan seperti itu. Nah, tetapi pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang perlu transplantasi ya, itu kan ada conditioning tadi ya, kerusakan-kerusakan yang muncul akibat conditioning itu bisa di mana-mana termasuk di organ timus ya, sehingga seleksi negatif yang terjadi di organ timus itu menjadi gagal atau disfungsi ya, sehingga sel T dari hasil sel limfosit T dari hasil transplantasi hematopoietic stem cell itu ya tidak bisa mengenali antigen yang disajikan oleh sel timus ya, sehingga dia menjadi sel T yang aloreaktif ya. Ya, demikian juga dengan sel B-nya ya. Kemudian sel T dan sel B ini akan masuk ke limfonodus ya, ke organ limfoid sekunder. Nah, di organ limfoid sekunder sel T dan sel B-nya ini bekerja sama sedemikian rupa sehingga menghasilkan BAF ya, B-cell activating factor ya. Ya, nanti ini akan mengaktifkan sel B-nya jadi sel plasma, sel plasmanya membentuk antibodi ya. Antibodinya memicu imunosit misalnya makrofag dan monosit ya untuk aktif. Ketika dia aktif maka dia akan menghasilkan transforming growth factor beta ya. TGF betanya nanti akan memicu fibroblas untuk berproliferasi dan memicu pembentukan kolagen ya, sehingga ya, terjadi fibrosis dari organ target. Antibodi juga bisa memicu sel fibroblas untuk berproliferasi dan memproduksi kolagen. Jadi ini fibrosisnya menjadi semakin kuat ya, sehingga terjadi kerusakan dari organ target ya. Organ targetnya padahal organ dari resipien, sehingga muncul graft versus host disease yang kronis ya. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai graft versus neoplastic effect ya. Nah, efek kolateral atau efek tambahan atau efek bukan efek samping ya, efek yang lain dari graft versus host disease itu adalah rejeksi dari sel neoplastik oleh sistem imun donor ya. Jadi kalau resipiennya itu mengidap tumor misalnya, maka graft versus host disease itu di samping mentarget dari sel jaringan atau organ resipien, dia juga mentarget dari sel-sel tumor ini ya. Nah, kondisi ini disebut dengan graft versus neoplastic effect ya. Ya, contohnya itu adalah graft versus leukemia effect dan graft versus tumor effect ya. Jadi sel imun donor itu menyerang sel leukemia ya, dan sel tumor yang ada pada pasien ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya belum jelas sekali, namun diduga terkait dengan sel T sitotoksik maupun sel T natural killer ya, sel NK dari donor ya. Nah, yang terakhir kita bicarakan mengenai graft versus autoimmune effect ya. Nah, efek kolateral atau efek yang sebenarnya menguntungkan sebenarnya ya dari graft versus host disease itu adalah sel limfosit donor yang autoreaktif itu
efek kolateral dari graft versus host disease itu adalah sel limfosit donor yang aktif tadi itu juga bisa merusak limfosit autoreaktif pada pasien autoimun, ya. Sehingga sel limfosit yang autoreaktif dari pasien yang mengalami transplantasi kemudian muncul graft versus host disease itu juga akan dirusak sel limfosit autoreaktifnya. Nah, sehingga dia akan mati, ya. Nah, contohnya itu adalah misalnya pada pasien yang leukemia misalnya plus psoriasis misalnya. Nah, ketika dia ditransplantasi, ya, terjadi graft versus host disease. Nah, graft versus host disease itu justru bisa mengurangi terjadinya memperbaiki psoriasisnya gitu, ya. Nah, kondisi ini disebut dengan graft versus autoimun, ya. Mekanismenya belum jelas tapi diduga mirip dengan graft versus neoplastic effect, ya. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.